Ya, ini udah kita bongkar. Kita belah pelan-pelan ya kalau untuk membuka barang-barang seperti ini untuk rodanya gampang sekali membukanya. Tinggal ditarik aja, klek. Nah, karena dia di sini menggunakan pin saja ya. Pin untuk asnya aja. Nah, untuk mengangkatnya ini juga harus pelan-pelan karena yang kotak hitam itu tempat kapasitornya takutnya mudah patah ya. Nah, kita angkat seperti ini. Nah, di sini ada dudukannya ya. Dudukannya di casingnya juga ada ya, di situ dia masuknya. Jadi nanti jangan lupa, nanti pas dipasang harus dimasukin juga ke situ. Nah, ini kita harus kenal dulu ya bahwasanya eh, bagian apa? Piston-pistonnya ini dia terbuat dari besi coran ya. Jadi kalau membukanya itu harus pelan-pelan karena mudah rontok dia ya. Di sini tidak pakai tenaga yang penuh dengan kekuatan Samson. Oke. Nanti kalau terlalu kencang bocor, waduh. Itu malah langsung beli casingnya ini satu set ini. Repot, itu harganya lumayan ya. Kita buka menggunakan kunci L. Jadi dalam posisi masih terpasang seperti ini, kita kendor-kendorin dulu satu persatu baut-bautnya ya. Ini dia menggunakan dua kunci L. Nah, jadi kita kendorin pelan-pelan. Nah, ini dia ya. Masih dalam posisi terpasang. Jadi kendorin aja dulu. Nah, jangan langsung dilepas bautnya. Kita kendorin saja dulu. Ya, sebelumnya saya informasikan dulu di video saya ini untuk jet cleaner ini sebenarnya kondisinya sudah bagus. Kemarin kita perbaikin, terus ada beberapa komentar, "Bang, tahu nggak bikin perbaikan jet cleaner?" Ya udah, saya bikin videonya. Oke. Jadi di sini akan saya jelasin aja apa-apa aja fungsinya, apa-apa aja kendalanya di sini. Kalau misalnya jet cleaner kita itu kurang tekanan, semprotannya atau otomatisnya yang rusak. Misalnya otomatisnya itu rusak kalau misalnya eh, kita nggak pakai, ya kan? Kita nggak pakai setelah kita semprotin, kita lepas gunnya, harusnya kan posisi mati. Nah, ternyata jet cleaner itu nyala sendiri, ngedek gitu sendiri dia. Nah, itu dia otomatisnya yang rusak. Nanti saya akan kasih tunjuk di video ini mana aja itu sil-silnya ya. Oke. Ini saya buka dulu pelan-pelan semuanya. Nah, apalagi bagian ini ya, kalau dibuka itu sangat harus hati-hati banget karena tutupnya itu yang lebih mudah pecah. Oke. Nah, ini kalau sudah kita buka, di dalamnya tuh ada seperti piston plastik lah kalau saya bilang ya. Karena kalau saya beli bahannya ini, saya selalu bawa contohnya aja. Tipe mereknya saya kasih tunjuk ke toko. Nah, ini dia. Itu juga harus sering dibersihin. Nah, di dalamnya ini ada seal juga ya. Ada seal juga di dalamnya. Untuk piston yang plastik tadi, itu katup lah, dibilang katupnya. Nah, ini kita coba buka satu lagi, biar ada dua contoh. Nah, ini dia. Ya. Di dalamnya juga sama, ada sealnya juga lagi. Oke, sekarang kita sudah bisa lepas untuk bagian piston dalamnya.
Kita buka, sama bukanya harus pelan-pelan dan harus lurus, pakai perasaan ya. Karena kalau salah putar baut aja, casingnya bisa pecah. Nah, ini kita buka pelan. Nah, di sini ada beberapa komponen. Ini ada 3 piston ya. Ini ada 3 piston. Ini cara melepasnya itu harus hati-hati, jangan sampai kena pistonnya. Karena kalau pistonnya sampai gores, ganti seal pun sama aja. Nah, di sini ada 2 seal ya. Ini kondisi jet cleaner ini sudah kering semua ya. Jadi kalau jet cleaner itu jangan sampai basah dalam keadaan tersimpan. Kalau dalam keadaan basah tersimpan, malah jadi rusak. Nah, ini di dalam ini juga ada penyangga untuk yang ringnya tadi ya. Itu udah kita kasih grease juga. Nah, di dalam ini ada oli ya. Kita tidak usah buka karena olinya itu jarang sekali kita ganti ya. Ini ada 4 bautnya. Jadi olinya itu jarang kita ganti. Oke, di sini ada seal. Ada seal yang di tengahnya. Oke, yang hitam. Ini sebentar saya buka ya. Saya buka pakai ini test pen. Kita bukanya pakai test pen supaya tidak luka lagi si sealnya. Ya. Nah, ini seal ini nih yang harus kita ganti bila mana tekanan jet cleanernya dan harus kita bersihkan itu ya. Dimana tekanan jet cleanernya tendangannya lemah. Nah, seal yang hitam ini nih yang harus kita ganti, sama yang ring tadi yang kita lepas dari pistonnya barusan tadi ya. Nah, masangnya juga harus benar-benar masuk semuanya, dan jangan sampai ada yang tergores. Nah, ini saya bagian input airnya. Nah, di sini saya pasang saringan ya. Nah, di saringannya ini saya juga pasang penyangga ya, yang warna merah itu penyangganya saya pasang supaya si saringannya itu tidak lepas-lepas. Jadi kalau membersihkan saringannya pun nantinya akan gampang. Nah, kalau tendangan airnya juga kecil, dari saringan ini juga bisa problem. Itu karena banyak kotoran sehingga daya sedotnya itu berkurang ya. Saya membukanya dengan kawat las AC yang saya sudah bentukkan menjadi L. Saya sudah bentukin jadi L. Nah, ini juga harus sering dibersihin. Kalau saya biasanya bersihinnya itu, misalnya airnya itu kotor, waduh ini malah kotor lah ininya saringannya, bersihin lagi gitu. Namanya nyuci AC di rumah-rumah ya, kadang airnya ada suka banyak lumutan, terus kadang ada suka rambut. Nah, itu dia. Nah, ini saringannya yang harus dalam keadaan bersih ya. Nah, ini kita buka. Nah, saya juga kalau misalnya servis jet cleaner ini, saya pastikan dulu semua kotoran-kotoran yang di dalam harus benar-benar bersih ya. Karena kotoran sekecil apapun kalau masuk ke dalam itu udah mengganggu sistem kerja dari jet cleaner itu. Nah, jadi setiap saya perbaikan ini, saya harus keringkan dulu air-airnya. Yang tersisa di dalam itu harus benar-benar kering. Jadi sering saya jemur dulu sebentar, tapi nggak usah terlalu panas ya. Nah, sekarang
kita lihat untuk bagian otomatisnya ya. Nah, ini bagian otomatisnya udah saya buka sebagian. Saya mau kasih tunjuk untuk otomatisnya itu yang mana, bila mana kerusakannya itu kalau jet cleanernya posisi lagi dipakai, terus gannya udah kita lepas, artinya kita tutup. Nah, terus jet cleanernya tuh nyala sendiri, nyetek nyetek gitu-gitu. Nah, itu dia otomatisnya yang trouble ya. Ya, ini bagian untuk otomatisnya. Nah, di dalam ini saya ini ada spare di bengkel saya, tapi khusus buat saya aja ya, bukan buat dijual. Nah, di sini posisinya sih itu di sini dia ya, di dalamnya ini. Oke. Posisinya seperti ini di dalam. Nah, kalau kita lepas, kita kita menggunakan kaitan ya. Kita menggunakan kaitan yang tadi. Ini saya, kalau udah saya pasang, saya selalu dorong dulu seperti ini biar pas pada posisinya, tapi jangan sampai terluka ya. Nah, jadi dia seperti ini dia posisinya. Nah, kalau dilepas dia gini. Nah, ini ada pernya juga, ada yang di dalam. Nah, yang di dalam ini nih yang agak susah ngambilnya, harus pakai kaitan. Nah, ini saya simpan dulu. Ini saya beli online aja kalau untuk otomatisnya. Saya beli online. Ya. Kemudian kalau untuk ini piston plastiknya tadi ya, yang di dalam sini. Nah, kita kalau masukinnya harus benar posisi kena di sealnya ya, kita dorong dikit tapi jangan sampai terluka. Nah, ini dia nih, kalau masukin murnya ini harus hati-hati, jangan sampai dratnya rusak. Jadi muternya itu harus pakai perasaan. Kalau nggak pakai perasaan, pakai hati. Kalau nggak pakai hati ya terserah lah mau pakai apa. Yang penting nanti hasilnya bagus. Nah, ini untuk otomatisnya. Nah, jangan sampai lupa untuk pernya, jangan sampai lupa dimasukkan. Nah, ini kita masukin, kita putar dulu pakai tangan. Nah, ini juga ngencenginnya jangan sampai pakai tenaga Samson ya, nggak usah setenaga Samson, pakai perasaan juga untuk ininya muternya ya. Oke, posisinya sudah semuanya di sini, lalu casingnya bisa kita pasang. Nah, ini dia. Oke, seal-sealnya ini sudah baru semua. Nah, masangnya itu pun harus pas ya, pastikan sing ring O nya itu pada posisinya. Oke, pelan aja untuk ngepasin, lalu masukin baut-bautnya. Nah, di sini cara mengikat, mengencangin si bautnya ini tidak boleh langsung yang satunya itu misalnya langsung kita kencangin banget, nggak boleh ya. Jadi satu-satu kita kencangin. Oke. Kalau yang satunya sudah kencang, jangan diterusin dulu, nunggu yang lain baru nanti dikencangin secara berurut. Nanti kalau misalnya satu-satu kita kencangin langsung, sealnya itu yang di dalam itu kurang pas, kena ke bagiannya. Nah, kalau saya ngencangin ini, saya
eh, pasin dulu ya. Saya pasin dulu dengan casingnya, jadi tidak langsung kita hajar pakai tenaga Samson. Ya, pakai tangan dulu. Jadi bener-bener rata dia nanti masuk ke casingnya. Oke, nanti saya akan ketok juga dengan menggunakan bahan karet, tapi ya yang ada aja. Saya di sini menggunakan tang. Nah, ini ngetoknya pelan aja ya, jangan sampai kenceng banget. Oke, karena kalau kenceng banget nanti beratnya rusak. Nah, pakai perasaan gitu. Oke, setelah kencang semuanya, nah baru bagian yang otomatisnya tadi, bagian outnya ya, outputnya. Nah ini juga sama, jangan terlalu kencang, jangan terlalu dipaksa ya. Kencang bisa, jangan terlalu dipaksa. Oke, ini sudah jadi untuk mesinnya. Ini suaranya itu benar-benar halus ini. Kita coba untuk suaranya ya. Oke, setelah kita tes dan hasilnya suaranya sudah bagus, ini udah pasti semburan airnya mantap ini ya. Selanjutnya kita memasang kembali ke bodinya ya, ke casingnya kita pasang kembali. Telan kayaknya. Yuk, yang itu telan ya. Ya, ini kita tes lagi. Ya, ini selalu saya bungkus dulu pakai plastik kalau yang sudah selesai, karena saya pakainya yang warna biru ini. Jadi kalau warna biru ini rusak, saya nanti langsung bisa pakai yang merah, jadi rezeki bisa jalan terus.